Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nurlaila Hidayah dengan NIM P206370250055. Saya berasal dari kelas 1B D3R MIK Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan atau menerapkan fungsi rumus dasar di Excel untuk menjawab pertanyaan atau soal yang telah tersedia. Dan untuk menjawab soal tersebut, kita mengisi terlebih dahulu tabel yang telah tersedia seperti tabel kelas, lokasi, tipe, durasi menginap, biaya, pajak, booking fee, dan yang lainnya dengan tersedianya tabel referensi dan petunjuk yang ada. Baik, langsung kita mulai saja dari tabel yang pertama, yaitu tabel kelas. Nah, kita lihat petunjuk di bawah. Kelas sesuai dengan huruf pertama. Jadi, dalam kode tersebut, keterangan kelas terdapat di kode pertama, yaitu B. Nah, kita akan mengambil dan menyocokkan dengan tabel referensi tersebut. Jadi, kita pakai fungsi. Di sini saya memakai fungsi left buka kurung. Kenapa kita pakai left? Karena kita akan mengambil bagian kiri dari kode tersebut. Nah, kita blok kodenya, kemudian kita hanya mengambil satu bagian, jadi kita ketik 1 dan enter. Nah, di kode ini kelas yaitu di kode B. Nah, kita akan menyocokkan dengan tabel yang ada di tabel referensi tersebut. Nah, misal kelas B itu kelas VIP atau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Nah, di sini kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita tambahkan kode di sini. VLOOKUP. Buka kurung. Nah, lookup value-nya kita pakai yang tadi. Kemudian table array-nya kita menggunakan tabel referensinya. Kita blok. Kemudian kita kunci. Kemudian kolom index number-nya kita pakai kolom kedua, karena kita akan mencari kelasnya. Kita tulis 2, kemudian tutup kurung. Nah, sudah kita sudah ditemukan kode B167W9M itu berada di kelas 1. Kita tarik saja ke bawah. Sudah otomatis ya. Baik, lanjut saja ke tabel berikutnya, kolom berikutnya, yaitu kolom lokasi. Nah, di kolom lokasi sesuai petunjuk dengan lokasi dengan keterangan E itu timur dan W itu barat. Nah, di kode terdapat huruf W dan E itu berada di tengah-tengah. Jadi, kita di sini menggunakan rumus atau tengah dari kode tersebut. Nah, kita ketik sama dengan mid, buka kurung, teksnya kita ambil kodenya, kemudian kita akan mengambil huruf W dan E. Jadi, kita ambil dari ke-5, kemudian kita hanya mengambil 1, jadi kita ketik 1 aja. Buka tutup kurung, enter. Nah, kode pertama itu lokasinya di W. Nah, kita akan menambahkan keterangan W itu barat dan E itu timur. Jadi, kita tambahkan juga fungsi if. Nah, if logical test-nya kita menggunakan fungsi yang tadi. Jika fungsi tadi sama dengan W, maka kode tersebut berarti barat.
Nah, jika kode tersebut tidak sama dengan W, maka kode tersebut timur. Tutup kurung N. Nah, kita sudah muncul ya. Kode pertama itu barat, kemudian kita tarik saja ke bawah. Oke, lanjut saja kita ke tipe. Tipe dalam petunjuk, tipe sesuai digit terakhir. Nah, kebalikannya kelas sesuai digit pertama, nah kalau tipe sesuai digit terakhir. Jadi kita menggunakan rumus sama dengan right, karena kita mengambil bagian paling kanan. Right, kodenya, kemudian koma. Karena kita mengambil satu bagian saja, jadi kita ketik satu. Tipenya M. Nah, kita akan menambah keterangan lebih jelas. Jika dia tipe M, itu dia apa? Melati, anggrek, tulip, atau lili. Nah, di sini saya menggunakan kode tambahan yaitu lookup. Lookup, buka kurung. Nah, lookup value-nya kita memakai rumus yang tadi. Kemudian pada array kita menggunakan kita blok tabel 2 ini karena kita hanya akan mengambil keterangan M itu melati, A itu anggrek, T itu tulip, dan L itu lili. Nah, karena kita menggunakan lookup, jadi kita menggunakan tabel horizontal. Selanjutnya kita F4 untuk mengunci. Kemudian row index 6 itu kita akan karena kita akan mencari melati, jadi kita menggunakan kolom kedua atau tabel kedua. Jadi kita ketik 2, kemudian enter. Nah, jadi tipe di kode pertama itu tipenya melati. Kita tarik saja ke bawah untuk menyesuaikan. Kode kedua itu tulip dan seterusnya. Kemudian kita lanjut kita mencari durasi menginap. Durasi menginap sesuai petunjuk yaitu lama menginap berdasarkan 2 digit ke-6 dari kode dengan satuan hari. 2 digit ke-6 dari kode. Nah, di sini saya menggunakan fungsi mid. Karena kita akan mengambil kode di tengah-tengah. Jadi kita ambil mid, blok kodenya, kemudian start number-nya karena tadi dari 6, kita ketik 6, kemudian kita hanya mengambil 1, kita ketik 1. Nah, jadi durasi menginap kode yang pertama itu 9 hari. Kemudian kita akan menjadikan data ini itu angka sebenarnya. Jadi saya di sini akan menggunakan rumus tambahan yaitu value. Buka kurung, kemudian kita langsung saja tutup kurung. Nah, kita telah mendapatkan durasi menginap yaitu 9 dengan satuan hari. Jadi 9 hari. Kita tarik saja ke bawah untuk melengkapi datanya. Kita lanjut ke tabel biaya. Nah, untuk mencari biaya, kita menggunakan petunjuk tarif berdasarkan tabel tipe dan kelas dikali dengan lamanya menginap. Jadi, dalam mencari biaya dalam data di sini, kita menggunakan tabel kelas, tipe, dan tabel durasi menginap. Nah, pertama-tama saya akan mencari tipenya dari kode tersebut. Nah, di sini kita menggunakan fungsi right. Kenapa right? Karena untuk mencari tipe, kita menggunakan kode akhir atau huruf paling akhir di dalam kode tersebut. Jadi kita menggunakan right, itu kode kita blok kodenya, kemudian kita ambil 1 di bagian akhir. Nah, ditemukan
kita gunakan match untuk mengetahui kode N itu terdapat pada kolom 1 atau kolom 2, 3, dan 4. Nah, untuk mengetahui kita menggunakan fungsi match. Kita tambahkan di sini match. Nah, lookup value-nya kita menggunakan fungsi yang tadi sudah kita cari. Kemudian, lookup range-nya kita menggunakan tabel dari sini sampai sini. Jangan lupa dikunci. Setelah itu, kita menggunakan match type-nya 0. Kita tutup dan enter. Nah, jadi kode yang sudah kita cari yaitu kode M itu terdapat di tabel ke-1. Nah, kemudian untuk menentukan biaya tetapnya, kita menggunakan kelas ditambah dengan tipe. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP untuk mencari atau untuk mencocokkan dengan kelasnya. Kita tambah di sini VLOOKUP ke kurung lookup value-nya. Karena kita mencari kelas, kita klik kelas yang pertama. Kemudian tabel array-nya kita menggunakan tabel dari tabel kelas sampai dengan tabel biaya. Kemudian kita kunci. Setelah itu, kolom index number-nya kita menggunakan fungsi yang sudah kita cari dari match dan write tersebut. Kemudian di sini saya menggunakan tambah plus 1. Plus 1. Kenapa plus 1? Karena jadi match itu mengembalikan 1M. Nah, jadi kita perlu menambahkan dengan 1 agar VLOOKUP mengambil data agar mohon maaf ya guys. Jadi kenapa saya menambahkan 1? Jadi dalam match agar kita mengambil VLOOKUP, dalam kita mencari fungsi match, kita hanya menggunakan tabel yang dari sini sampai sini saja. Nah, untuk fungsi VLOOKUP tersendiri, kita harus mengikut sertakan kolom yang kelas. Jadi kita tambah 1 agar kelasnya itu ikut. Maaf ya guys, terpencet. Kemudian kita ketik false 0. Kemudian kita tutup kurung. Kemudian di sini belum selesai karena belum dikali dengan durasi penginapan. Durasi menginap. Jadi kita kali terlebih dahulu. Kali dengan durasi menginap. Kemudian baru kita enter. Nah, jadi biaya untuk kode yang pertama atau pasien atas nama Matias Kamila dipungut taraf atau biaya dengan total 2 juta dengan biaya 2.250.000. Nah, untuk mempersingkat waktu kita tarik saja ke bawah. Langsung otomatis ketemu semua. Kemudian lanjut ke pajak. Dalam mencari pajak, pajak merupakan 10% dari tarif. Jadi kita hanya perlu mengalihkan biaya dengan pajak 10%. Kita sama dengan biaya dikali pajak 10%. Jadi pajak yang diterima dari biaya tersebut adalah 225.000. Kemudian untuk mempersingkat waktu kita tarik saja. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel selanjutnya yaitu booking fee. Sesuai petunjuk di bawah, booking fee berdasarkan tarif plus pajak. Jadi, di sini ada 2 syarat. Jika tarif plus pajak lebih besar dari 500.000, maka booking fee 10%. Nah, jika tarif plus pajak lebih besar dari 1.500.000, maka booking fee 20%. Nah, jadi di sini saya akan mencoba menggunakan fungsi if. Sama dengan if buka kurung
jika biaya ditambah dengan pajak lebih dari 1.500.000, itu biaya plus pajak dikali 20%. Kemudian untuk syarat yang kedua yaitu if, karena kita terdapat dua syarat, jadi kita menggunakan 2 kali if. Kemudian if biaya plus pajak lebih dari 500.000, maka biaya plus pajak dikalikan dengan 10%. Nah, jika tidak keduanya, jika tidak lebih dari 1.500.000 atau maupun lebih dari 500, maka dia booking fee-nya 0. Tutup. Nah, jadi booking fee pada pasien yang pertama itu mendapatkan total 495.000. Kita tarik saja ke bawah. Baik, untuk sisa pembayaran, kita lanjut ke tabel berikutnya. Sisa pembayaran adalah tarif ditambah dengan pajak dan dikurangi dengan booking fee. Ini gampang banget ya. Kita langsung saja ikuti petunjuknya. Jadi sisa pembayaran merupakan biaya ditambah pajak dikurangi dengan booking fee. Nah, jadi sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh pasien pertama itu sejumlah 1.980.000. Kemudian kita tarik saja ke bawah. Langsung ketemu semuanya. Kemudian kita lanjut ke grand total. Grand total merupakan total pembayaran. Jadi di sini kita boleh menggunakan sum atau juga menggunakan manual. Di sini saya akan menggunakan manual saja. Jadi grand total merupakan jumlah dari biaya plus pajak. Kita tambahkan saja biaya plus pajak. Nah, jadi grand total pada pasien pertama yaitu mendapatkan 2.475.000. Kita tarik saja ke bawah. Nah, begitupun untuk pasien seterusnya. Baik, setelah kita menyelesaikan atau mengisi semua tabel yang ada di atas, yaitu dari tabel kelas, lokasi, tipe, durasi menginap, biaya pajak, booking fee, sisa pembayaran, dan grand total. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menjawab soal-soal yang telah tersedia. Kita mulai dari soal yang pertama. Hitunglah keuntungan hotel jika modal untuk setiap penyewaan kamar sebesar 85% dari grand total. Nah, jadi kita cari keuntungan 85%, yaitu sama aja grand total dikali dengan 15%. Langsung saja, grand total dikali dengan 15%. Ketemu hasilnya yaitu 371.250. Selanjutnya kita tarik saja. Nah, muncul hasilnya. Jadi, hitunglah keuntungan. Nah, kita akan menghitung jumlah dari keuntungan 85% itu. Nah, di sini kita menggunakan fungsi sub blok tabel keuntungan. Kemudian kurung dan enter. Nah, jadi keuntungan yang didapat adalah 10.309.200. Kemudian lanjut ke soal kedua. Berapakah biaya yang harus dibayarkan oleh tamu atas nama Fasil Victor? Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita coba saja VLOOKUP. Lookup value kita cari
atas nama Fasil Victor. Fasil Victor, kemudian tabel array kita menggunakan tabel dari tabel nama sampai dengan grand total. Kita blok saja. Kemudian kolom index number, karena di sini diminta untuk mencari berapa biaya yang harus dibayarkan, maka kita gunakan grand total. Nah, grand total berada pada tabel ke-11. Jadi kita tulis di sini 11, kemudian enter. Nah, jadi biaya yang harus dibayarkan oleh kamu atas nama Fasil Victor sejumlah 561.000. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Berapa pajak yang harus ditanggung oleh Frederick N-nya? Nah, di sini kita sama menggunakan VLOOKUP. Lookup value-nya kita cari atas nama Frederick N-nya. Kemudian tabel array kita menggunakan tabel seperti tadi. Kemudian kolom index number, karena di sini diminta pajak, maka kita di kolom pajak. Nah, pajak berada di kolom nomor 8. Terus 8, kemudian enter. Nah, jadi pajak yang ditanggung oleh Frederick N-nya yaitu sebesar 196.000. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Morgan adalah, di sini juga sama, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Lookup value kita cari atas nama margin, kemudian kita blok tabelnya. Kemudian kolom index number, karena di sini diminta sisa pembayaran, maka kita di kolom sisa pembayaran yaitu di kolom ke-10. Kemudian enter. Nah, jadi sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Morgan adalah 990.000. Kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir atau pertanyaan kelima. Nah, pertanyaannya adalah total pendapatan yang didapatkan dari tamu atas nama Lev Nicholas, Edwin Luan, dan Ray Darliman. Nah, di sini kita ada 3 nama atau 3 pasien. Jadi di sini kita bisa menggunakan VLOOKUP, namun VLOOKUP tersebut disatukan atau ditambah-tambah. Nah, kita coba saja VLOOKUP. Jadi kita akan mencari VLOOKUP satu-satu, namun nanti kita tambahkan jumlahnya. Kita cari VLOOKUP Lev Nicholas. Kita cari nama Lev Nicholas, kemudian kita blok tabel. Kemudian, karena ini total pendapatan, maka kita menggunakan tabel grand total yang ada di tabel ke-11. Nah, kemudian kita tambahkan tabel mencari VLOOKUP Edwin Luan. Tambahkan VLOOKUP, buka kurung. Kita cari atas nama Edwin Luan. Kemudian tabel array.
tabel array, kemudian column index number-nya, grand total, atau tabel ke-11. Kemudian VLOOKUP yang terakhir, VLOOKUP milik rider. Kita cari di sini rider, kemudian kita blok tabelnya. Kemudian kita masukkan tabel grand total, yaitu tabel ke-11, dan kita enter. Nah, jadi total pendapatan yang didapatkan dari F. Nicholas, Edwin Luan, dan Yuna yaitu sebesar 4.774.000. Baik, jadi mungkin cukup sekian penjabaran atau pengenalan fungsi-fungsi dasar Excel yang saya pakai dalam mengisi data yang telah tersedia. Semoga dapat dimengerti oleh rekan-rekan semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan perbuatan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.